Halo teman-teman, viral lagi nih Pak GG lagi nih ya, Pak GG dari Twitter, dari X, viral lagi dia mengenai kegagalan penerimaan negara. Akan gua sampaikan langsung ke teman-teman ya, ternyata ada kegagalan penerimaan negara nih. Wah, ini udah masuk ranah kerugian negara ini ya. Coba kita lihat. Kegagalan penerimaan negara dari Pak GG luar biasa ya. Sebelum dia dapat proyek dari DJP, dapat tech center atau dapat oknum dapat budget untuk jadi buzzer, dia tidak akan berbalik badan atau balik arah ya, teman-teman ya. Jadi Pak DJP tolong dipertimbangkan, Pak. Tapi di negeri Konoha ya, di Indonesia mah nggak ada buzzer pajak itu ya. Dia bilang to the point aja. Karena tenggorokan gua udah sakit karena sering teriak, ampun dah. Berdasarkan asumsi perhitungan, seharusnya 15 Februari, kas negara akan menerima 189 T. Namun, Gegara Cortex akhirnya hanya menerima 49%, yaitu 93 T ya, yang artinya gagal dalam memungut pajak 96,28 T gitu ya. Ini kalau di Korea Utara begini, udah digorok tuh Menteri Keuangannya ya, udah digorok tuh Pak Dirjen Pajaknya ya. Tapi di Indonesia enggak ya, kita mah bagus, tinggal minta maaf saja ya. Ini adalah screenshot dari dia ya. Gue tidak tahu ini seberapa valid ya, karena gue sendiri tidak punya akses kepada orang dalam ya. Kalau Pak GG kayaknya dia punya akses A1,5 gitu ya. Asumsi penerimaan negara per bulan adalah 236 T, bea cukai adalah 189 T, bla 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 bla. Nah, ini seharusnya 189 T. Yang sukses 49%, 93 T. Sehingga kerugiannya adalah 96 T ya. Kalau dikalikan 4 bulan, 385 T. Anjrit. Ini gila juga nih orangnya. Berani sekali nih Pak GG ini ya. Bila harus bersabar seperti katanya Den ya, siapa tuh Pak Luhut, maka selama 4 bulan negara itu gagal dalam memungut pajak 385 T. Itu pun bila soft dalam jangka waktu 4 bulan. Kalau nggak jelas, nah jelas nih progresnya karena nggak ada informasi lagi. Si Pak Luhut juga nggak ada kabar lagi ya, katanya 4 bulan. Bukan masalah 4 bulannya Pak, minggu per minggu lu ngapain Pak Luhut? Ya, minggu per minggu apa update-nya? Kasih tahu kita dong ya. Update satu, tambah lagi masalah lain, update lagi, tambah lagi masalah lain. Gali lubang, tutup lubang. Gimana, Pak? Ya. Dan PMO tetap dininambobokkan, nggak dikeramasin secara angka. Oke. Itulah mengapa ada pemangkasan anggaran negara. Lah, uang tiba-tiba nggak dapat uang lebih dari setengah yang seharusnya. Mampus lu, ya kan? Itulah alasannya. Kenapa sekarang gaji ke-13 nggak dapat. Kemudian di sana semua anggaran dipotong, dipotong, dipotong. Gara-gara apa? Gara-gara core stress, ya. Udah tahu teman-teman ya hubungannya ya. Ya gimana? Duitnya nggak masuk, gimana? Duitnya nggak masuk tapi dia mau bayar gaji pegawai gimana? Ya nggak usah bayar gaji, beres tuh. Hitungan melanjutkan konvo ini. Cortex bukan sekedar lucu-lucuan FAT dan tech boss brosis. Masalah serius downfall. Oke, nanti ya kita lihat ya. Masalah serius downfall penerimaan negara sudah terbukti pemotongan anggaran KLID ASN yang menyerang kritikus Cortex pun pada akhirnya juga kena imbas. Mampus. Kecuali yang Sultan ya. Oke, nanti kita baca itu ya. Ada update KT yang rilis tadi sore. Keterangan tertulis nih ya, keterangan tertulis KT 05 ya. Diari depresiku 45 kegelapan tertulis. Sehingga ada perhitungan lumayan better downfall-nya menjadi 39% saja. Meski tertolong karena e-faktur dan bukan karena Cortex ya. Betul ya teman-teman ya. Bukan gara-gara Cortex ketolongnya, gara-gara e-faktur, gara-gara kembali ke model e-faktur yang lama gitu loh. Itu ketolongnya. Menjadi 39%, 73 triliun bos. Kalau kali 4 bulan, 294 triliun. Gila, gila, gila. Ada yang komentar nih. Selama ini kan pegawai pajak dapat bonus dan insentif tinggi karena dianggap sebagai pihak yang paling tanggung jawab soal pendapatan negara. Sekarang kalau amsyong kayak gini, harusnya sesuai lah ya. Seandainya dipotong penghasilannya. Oke. Sudah ada kerugian perekonomian negara sih, bukan pemotongan lagi, pidana. Katanya Pak GG, bukan kata gue ya. Tapi ya sudah jelas lah, Tom Lembong masuk penjara kok. Kenapa Sri Mulyani nggak boleh masuk penjara? Kan gitu. Kerugian negara sudah jelas kok di sini. Kelihatan ya. Oke, tapi itu analisa pribadi gua, guys ya. Bapak sabun bersih. Ah, ini dia. Harusnya itu dirjennya dibui katanya ya. Memang sudah seharusnya dibui.
Gampang, Kak. Kurangi tunjangan dan hapuskan pensiun buat pejabat. SPT Wamen, Menteri, Staf Sus, DPR, DPRD, DPD, MPR, Pres, Wapres cuma kerja 5 tahun aja. Masa mau dapat pensiun seumur hidup katanya. Ya boleh dong ya, namanya presiden ya. Di swasta, penerimaan berkurang, nggak dapat bonus. Pas COVID kemarin aja, rata-rata dikurangin 10-40%. Berapa persen dari APBN sih tunjangan dan pensiun tersebut? Memang seems nggak fair ya, mereka tetap dapat. Tapi kan kita tahu SMI nggak akan berani cut mereka. Bisa digorok sama sama teman-temannya pensiunan. Nggak tahu, tapi walaupun 1% pun sangat-sangat berarti ya. Kenaikan PPN dari 10% ke 11% beberapa tahun kemarin, kantor gue rapat terus mikir gimana caranya bertahan. Dihantam dengan COVID, yang kita ambil biar nggak ada PHK, yaitu penyesuaian gaji pegawai 10-40% tergantung tingkatan. Dan alhamdulillah nggak ada PHK. Kan kantor Anda private sector. Kita bicara penerimaan negara yang kolaps 50%. Coba dibuka data APBN deh. Dari dan untuk apa saja. Mampus, mampus. Untuk Februari ini, apakah sudah mulai lancar keluaran faktur pajaknya? Kalau belum, ya memang harus bikin kebijakan stop Cortex, balik lagi ke sistem lama. Jawabannya itu KT baru rilis ya, belum sampai 50% sukses. Itu pun dibantu dengan e-faktur, bukan Cortex ya. Bukan Cortex yang ngebantuin penerimaan negara, e-faktur. Makin gua integrasiin nih Cortex sama ERP kantor, makin gua berharap nih yang buat semua seret ke penjara. Memang betul teman-teman ya. Yang paling stres adalah tim IT di kantor private sector. Di perusahaan-perusahaan swasta, tim IT-nya yang paling stres. Bagaimana ini? Hari ini gue ngelingkan API ini, besok berubah kebijakannya. Hari ini gue bikin menyesuaikan ini, besok lain ganti lagi sistemnya. Tiba-tiba tombolnya hilang. Anjir. I know how you feel. Apalagi yang ERP kayak SAP yang bongkarnya aja riweh. Iya, SAP gimana? Nggak sembarangan ngebongkar SAP ya. Kalau mau dibongkar masih ke tim IT kantor pusat. Lah gimana? Lu belum selesai membongkarnya, merevisi, sudah muncul aturan baru, sudah muncul sistem yang baru. Aduh, kacau balau. Bapak Haye Targayen. Mas, ini sumber datanya dari mana ya? Ingin paham. Lanjut dari diskusi ini katanya, ada diskusinya ya. Data penerimaan negara bulanan dari akuntan milenial, teks struktur dari OECD, karena nggak nemu di Kemenkeu, keberhasilan persentase Cortex ini mantau keterangan tertulis di Jen Pajak. Oke. Kalau benar karena Cortex, why won't they go to the distance to persist in the expense of cash, apa ini? Don't ask me why, I'm not the one who cut the decision. And let me ask you back, emang proses bayar pajak lancar? Kita lihat jawabannya. No, sangat tidak lancar katanya. It's more of a case where my logic cannot fathom is. Kita semua logiknya nggak jelas, teman-teman. Kita semua tuh nggak paham logiknya. Kok bisa begitu? Kita semua ini nggak paham, teman-teman ya. Aku kira Cortex cuma pelaporan, billing payment juga tah. Ya iya dong, iya dong. Iya, nggak bisa bikin faktur pajak, ya nggak bisa bikin billing ya, nggak bisa pungut pajak, nggak bisa bayar, gitu kan? Sesimpel itu ya. Begitu pula drama Bupot ya, nggak bisa bikin, nggak bisa pungut, nggak bisa bayar. Betul, betul, betul ya. Itu alasan 700 WP terpilih tuh sebenarnya kayak juga bukan karena beneran care. Tapi pemerintah tuh Pareto aja supaya pemasukan jalan. Iya, dia Pareto aja. Jadi kita kasih akses untuk e-faktur yang lama beberapa orang ini karena beberapa orang ini akan membantu memulihkan kehancuran dari penerimaan negara ini. Tapi kan bukan Koltes yang nolong ya, yang nolong adalah e-faktur. Dan kabarnya faktur pajak nggak mulus dalam pengkreditan. Jangan sampai tanggung renteng berjalan, bisa pecah kepala nanti. Betul ya teman-teman ya. Kita pakai Cortex nih, tapi lawan transaksi pakainya e-faktur yang lama. Bagaimana sistem pengsinkronisasinya? Kacau balau. Ya sudah tahu kita ya. Alergi masuk website ghosting katanya. Oke. Itu 20% berarti perusahaannya gagal setor karena pajak barang dan jasa, VAT sama ada tax itu perusahaan kan? Betul kan WPPKP? Kan jadi sulit karena Cortex. Oke. Baru ngeh, VAT itu hampir sepertiga penerimaan negara. Pantesan pengen banget naikin. Ya betul ya, PPN kan sepertiga penerimaan negara. Itu kata dia, gue nggak tahu juga ya. Oh, kalau perusahaan antara percaya susah atau sekalian kesempatan juga sih. Oke. Bentar lagi pertengahan tahun SPDODK bakal terbit gila-gilaan buat nalangin target yang boncos. Mampus, mampus, mampus. Lah nggak perlu nunggu tengah tahun. Ini udah mulai pada nerima permintaan data. Mampus, mampus. Katanya udah ready, katanya ya. Katanya udah ready. Aduh, luar biasa sibuk si Mulyani. Katanya lagi ya. Bongkar APBN, cari data teks struktur yang bahkan yang punya justru OECD, bla bla bla.
Kan nggak hilang, hanya potensi yang seharusnya masuk di awal karena kendala konteks jadi terhambat. Nah ini nih orang buzzer begini mikirnya nih, walaupun penerimaannya turun 50%, tapi kan nggak hilang, potensi masih ada nanti ketika konteks sudah betul katanya. Masalahnya konteksnya kapan betulnya ya? Jangan sampai belum betul udah masuk penjara lu orang semua gitu kan. Kata Pak GG, kan saya nggak nulis hilang, terhambat pun sampai kapan? APBN di shutdown lalu dulu atau gimana sampai nggak terhambat lagi? Nah betul ya, lu bilang terlambat, oke terlambat, tapi apakah APBN boleh terlambat? Apakah bayar gaji ASN boleh terlambat? Gimana? Kemudian WP dikejar-kejar SP2DK dan SPHP beserta sanksi dan denda karena keterlambatan. Nah, lo gimana coba? Kata Pak Wong Joyo. Dia balas nih lagi nih ya. Tulisan Anda seharusnya akhirnya hanya menerima, itu artinya Anda mengkondisikan hilang. Akan beda makna kalau baru menerima, berarti masih ada potensi. Sangat jauh dari indikasi APBN akan shutdown. Oke. Dibalas lagi sama Pak GG ini, ribut nih ya. Itu pemikiran Anda saja yang bilang mengkondisikan hilang. Kan memang hanya penerimaan berapa persen? Ayo buka saja data Kemenkeu. Wih, dibalas lagi Bang Joyo ya. Saat ini hanya beberapa persen dari target yang seharusnya. Ketika sistem sudah on, kan akan masuk kekurangan itu. Pertanyaan gue kapan onnya, Pak? Kapan onnya? Terus yang Anda maksud gagal pungut 97T itu apa? Nitip sendal, tadi teman dari BC bilang penerimaan pajak nggak sampai 10%. Hah? Ampun, serius lu? Waduh, GG. Kalau BC karena pemasukan kan bea masuk dia seharusnya. Yang bea masuk PPH, PPH 22 dan PPN impor. Forwarding memang kena imbas Cortex sejak hari ke-1 karena kan 24 hours ya. Cuma nggak nyangka kalau hanya 10%. Ya gue juga nggak nyangka ya. Apakah betul hanya 10%? Mampus tuh. Bisa jadi efek dari batal. Nah, udahlah, teman-teman baca sendiri teman-teman ya, baca sendiri teman-teman ya di Twitter ya, di X ya, biar teman-teman tahu bagaimana ceritanya, apa yang terjadi di internalnya Konoha Universe ini teman-teman ya. Banyak hal yang nggak kita buka, banyak hal yang kita nggak ketahui dan memang sengaja disembunyikan datanya, dan ternyata memang sudah sehancur itu di internal, memang sudah sekacau itu di internal, memang sudah seurgent itu di internal. Ini barang sudah harus dihentikan, di stop, balik ke sistem lama. Kalau mau dibenerin silakan dibenerin, nanti dipublish di launching lagi setelah sudah betul ya. Tetapi konsekuensinya adalah satu gerbong harus dikirim ke penjara. Itu apakah dia bersedia pasang badan? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.